Seperti yang kita tahu, hingga saat ini kasus yang sedang ramai diperbincangkan adalah kasus tewasnya dua pasangan remaja yang terjadi tepatnya pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Melihat dari banyak kejanggalan pada kasus ini, tentu membuat masyarakat umum yang ikut serta memantau kasus ini memunculkan banyak asumsi-asumsi liar. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang pada saat video ini dibuat, kasus tersebut belum juga terungkap. Seperti apa fakta-fakta di lapangan berdasarkan data-data dan kesaksian yang kita anggap kuat, ikuti terus. Berawal dari penemuan dua orang mayat di salah satu flyover di wilayah Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kejadian naas ini awalnya ditetapkan sebagai sebuah kecelakaan tunggal, yang dimana pada kejadian yang dianggap kecelakaan ini telah menewaskan dua remaja yang banyak dikenal dengan nama Vina dan Eki. Awalnya pihak keluarga Vina menerima keputusan dari kepolisian Cirebon, namun saat melihat luka-luka yang ada pada tubuh korban yang sangat tidak wajar sehingga muncul dugaan bahwa tewasnya Vina dan Eki bukanlah karena kecelakaan. Setelah 3 hari kejadian, terjadi hal yang di luar nalar, di mana salah seorang teman dari Vina yang dikenal bernama Linda sedang kerasukan yang diduga adalah arwah Vina. Keluarga Linda kemudian menghubungi keluarga Vina untuk datang ke rumah Linda. Linda yang saat itu sedang kerasukan arwah Vina kemudian menceritakan kronologi malam itu yang membuat dua nyawa remaja ini melayang. Berbekal petunjuk dari cerita Linda yang kerasukan Vina, pihak keluarga Vina akhirnya membuat laporan tentang kejanggalan tewasnya Vina dan Eki. Pihak kepolisian pun kemudian menyelidiki kasus ini dan benar saja, tewasnya Vina dan Eki bukanlah karena kecelakaan tunggal, namun keduanya tewas akibat pembunuhan. Pada awalnya Vina dan Eki sedang berkeliling dengan sepeda motor bersama beberapa teman-temannya. Tak lama setelah berkendara, tiba-tiba sekelompok geng motor melempar batu dan mengejar Vina dan Eki. Namun karena Vina dan Eki melarikan diri, para pelaku mengejar dan memepet Eki yang membonceng Vina. Saat berhasil dipepet, keduanya dipukul dengan bambu hingga jatuh di flyover Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Setelah dipukul hingga jatuh, para pelaku membawa Vina dan Eki ke tempat sepi dan gelap, tepatnya di depan SMP 11 Kali Tanjung. Di depan sekolah itu, Vina dan Eki dianiaya hingga meninggal dunia. Sebanyak 11 orang terlibat sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan tersebut. Namun, polisi baru berhasil menangkap 8 pelaku dan 3 menjadi DPO. Namun sayangnya kasus ini tak menjadi prioritas lagi karena kepolisian menganggap kasus ini tak menjadi keresahan masyarakat. Pada awal Mei tahun 2024, kasus kematian Vina ini diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Berawal dari film ini, kasus yang terjadi pada tahun 2016 silam menjadi viral kembali. Setelah 8 tahun kasus yang belum selesai ini kembali diperbincangkan, akhirnya pihak kepolisian pun harus bergerak untuk mencari 3 DPO ini. Pada Selasa 22 Mei 2024, polisi berhasil menangkap salah satu dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan alias Pegi alias Perong alias Robi Irawan. Pegi yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina ini ditangkap di kawasan Bandung, Jawa Barat. Polisi yakin bahwa Pegi adalah pelaku pembunuhan Vina berdasarkan hasil pemeriksaan kepada para narapidana, ijazah, dan kartu keluarga. Dalam konferensi pers yang digelar oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Pegi memberi gerakan isyarat saat berupa menggelengkan kepala saat polisi menyebut perannya dalam mengeksekusi Vina. Setelah polisi memberikan keterangan, Pegi langsung mengambil kesempatan untuk ikut berbicara. Ia mengaku bahwa seluruh tuduhan yang dilayangkan tidak benar. Pegi membantah telah melakukan pembunuhan dalam kasus ini. Bahkan, ia mengaku rela mati jika terbukti melakukan pembunuhan pada 2016 itu. Selain itu, berdasarkan hasil penangkapan Pegi, polisi mengungkapkan bahwa tidak ada lagi DPO dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. 2 orang yang sebelumnya masuk dalam DPO, yakni Dani dan Andi, resmi dinyatakan gugur. Menurut polisi,
Dua orang yang masuk DPO itu hanya keterangan dari para pelaku sebelumnya yang tidak dapat dibuktikan. Sampai di sini kita tahu bahwa pada kasus ini masih banyak kejanggalan-kejanggalan. Berdasarkan saksi-saksi yang ada, banyak yang menguatkan Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuh Vina dan Eki. Bahkan bukan hanya Peggy, namun dari begitu meluasnya kasus ini yang semakin hari semakin banyak kejanggalan yang ditemui, memunculkan kecurigaan masyarakat apakah 8 terpidana tersebut benar-benar pelaku sebenarnya atau hanya menjadi korban salah tangkap dan kambing hitam. Peggy Setiawan, yang dijadikan tersangka pada kasus tewasnya Vina dan Eki, ditangkap pada Selasa 22 Mei 2024. Penangkapan Peggy ini dikuatkan adanya saksi yang bernama AF. AF merupakan pria asal desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi saksi kasus ini. Dirinya sempat menjalani pemeriksaan tahun 2016 dan kembali menjalani pemeriksaan terkait Peggy. AF yang saat itu sedang membeli rokok di warung samping SMP Negeri 11 Cirebon mengungkapkan, dirinya sempat melihat pengendara motor menggunakan pakaian bertuliskan XTC yang sedang dikejar-kejar oleh sekelompok orang. AF yang merasa takut dengan kejadian yang dia lihat, AF pun pulang. AF tak mengetahui pasti berapa orang yang melempar batu, namun ada beberapa yang mendekati motor Vina dan Eki saat kejar-kejaran. AF mengatakan, tongkrongan Peggy memang berada di depan tempatnya bekerja di Cirebon, namun tidak diketahui secara pasti apa aktivitasnya sehari-hari. Berbeda dengan kesaksian AF, menurut kesaksian dari beberapa teman dari Peggy, Peggy sama sekali tidak terlibat dengan kasus ini, bahkan lebih ditegaskan lagi bahwa Peggy pada malam kejadian, Peggy tidak berada di TKP dan sedang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Suharsono, Ibnu, Robi, Suparman, Rudi ayah Peggy, serta Pak Agus selaku pemilik rumah yang mempekerjakan mereka, memberikan kesaksian yang sama. Pada malam kejadian, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2016 pukul 8 malam, Peggy, Ibnu dan Robi mengantar Suharsono yang biasa dipanggil Bondol untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah bekerja di Bandung. Setelah Peggy, Ibnu dan Robi mengantar Suharsono, mereka sempat mampir ke warung makan, lalu kembali ke tempat mereka menginap di tempat kerja bangunan dan mereka pun tidur hingga pagi. Sementara Suharsono yang telah sampai di Cirebon, melihat kejadian yang ada di flyover Talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang diduga awalnya merupakan kecelakaan. Beberapa hari kemudian, rumah Peggy Setiawan yang diduga saat itu adalah pelaku, digeledah oleh polisi. Polisi mengamankan barang bukti berupa motor smash berwarna pink. Namun karena motor smash tersebut dalam kondisi rusak, polisi meminjam motor Jupiter milik Suparman yang saat itu ada di rumah Peggy, dengan beralasan untuk mendorong motor smash yang rusak. Tapi bukannya motor Jupiter yang dipinjam dikembalikan, malah motor Jupiter tersebut juga diangkut oleh polisi, dan tidak dikembalikan hingga saat ini. Suharsono pun terkejut ketika mengetahui Peggy Setiawan terduga tersangka, karena pada saat itu Peggy masih berada di Bandung. Dari penjelasan Kartini, ibu Peggy, motor smash berwarna pink itu sudah rusak sekitar sebulan sebelum ada kejadian pembunuhan tersebut. Bahkan saat polisi mendatangi rumahnya dan menanyakan keberadaan Peggy Setiawan, Ibu Kartini memberitahukan bahwa Peggy sedang bekerja di Bandung. Selain saksi-saksi yang menguatkan Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki, Ferry Irianto, warga yang tinggal di belakang SMP Negeri 11 Cirebon, mengatakan pengakuan AF tak bisa dipercaya. Ia pun menjelaskan berbagai alasan mengapa pengakuan AF meragukan. Ia bahkan kesal dengan sikap AF saat memberikan keterangan atas apa yang dilihatnya. Ferry meragukan pernyataan AF tentang adanya warung yang menjadi lokasi pertemuan pelaku, yang oleh AF disebut berada di depan tempat kerjanya. Sebagai perokok aktif yang sering membeli rokok, dan yang rumahnya berada di dekat SMP Negeri 11, Ferry mengaku tahu betul tidak ada warung di depan cucian mobil pada 8 tahun lalu. Ferry mengatakan, warung terdekat berada di depan Men 2 Cirebon, dan warung tersebut sudah ada sejak lama. Namun ia menegaskan bahwa jarak antara warung tersebut dengan tempat cucian mobil cukup jauh. Menurut Ferry, hal janggal lainnya adalah klaim AF yang mengaku bisa melihat para pelaku di lokasi kejadian, termasuk Peggy. Meski begitu, Ferry mengakui pada 2016 kerap melihat para terpidana nongkrong di depan sekolah itu. Melihat kejanggalan-kejanggalan pada kasus ini,
ditambah Peggy yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa ditunjukkan bukti-bukti yang menguatkan Peggy adalah tersangka, puluhan pengacara tergerak untuk membela Peggy Setiawan dan meyakini Peggy Setiawan tidak bersalah. Berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan para pengacara dan yakin bahwa Peggy Setiawan adalah korban salah tangkap. Seperti apa kelanjutan dari kasus tewasnya Vina dan Eki ini? Dan seperti apa kelanjutan nasib Peggy Setiawan yang dijadikan tersangka? Kita berharap kasus ini akan segera terbongkar, sehingga Vina dan Eki yang menjadi korban bisa mendapatkan keadilan. Dan jika memang Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuh Vina dan Eki, bebaskanlah sesegera mungkin. Dan semoga para DPO kasus ini segera tertangkap dan diadili seadil-adilnya.